Hai semuanya, sebelumnya terima kasih ya yang sudah mau berkunjung di videoku. Dan di video ini, saya akan mempresentasikan materi piutang dan utang dalam mata kuliah Sistem Akuntansi dan Teknologi Informasi. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di slide ini ada tujuan pembelajaran, yaitu kita memahami konsep piutang dan utang dalam akuntansi. Yang kedua, mengenal proses pencatatan piutang dan utang dalam sistem akuntansi berbasis teknologi informasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi manfaat penggunaan sistem informasi dalam manajemen piutang dan utang. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Masuk ke pengertian piutang. Jadi, pengertian atau definisinya itu ialah piutang itu adalah hak seseorang atau perusahaan untuk menerima uang dari pihak lain. Biasanya dikarenakan penjualan secara kredit atau bisa juga ada pelanggan yang membeli barang secara kredit atau ngutang ke kita terlebih dahulu dan akan dibayar di kemudian hari nanti. Lanjut ke jenis piutang. Jenisnya itu ada dua, yaitu piutang dagang dan piutang non-dagang. Piutang dagang itu adalah hak perusahaan atas pembayaran dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Contohnya, penjualan produk kepada pelanggan dengan jangka waktu pembayaran 30 hari. Dan yang kedua itu piutang non-dagang, yaitu hak perusahaan atas dari transaksi non-operasional. Contohnya, pinjaman kepada karyawan, piutang bunga, atau klaim asuransi. Ciri-ciri piutang itu ada bersifat sementara, dapat ditagih sesuai dengan syarat kredit, dan pencatatan berdasarkan nilai nominal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, ada pengertian utang. Definisi utang itu adalah kewajiban seseorang maupun perusahaan untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain, biasanya dikarenakan pembelian kredit ataupun perusahaan itu mengutang dengan perusahaan lain. Jenis utang ada dua, yaitu utang usaha dan utang jangka panjang. Ciri-ciri piutang yaitu bersifat wajib dibayar, memiliki jangka waktu tertentu, dan tercatat sebagai kewajiban di neraca. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu siklus utang dan piutang. Yang pertama, kita akan bahas siklus piutang terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu penjualan kredit. Transaksi penjualan dilakukan tanpa pembayaran tunai. Lalu yang kedua, pencatatan piutang. Piutang dicatat dalam buku besar menggunakan nilai nominal. Dan yang ketiga, penagihan piutang. Penagihan dilakukan berdasarkan tanggal jatuh tempo kredit. Dan yang terakhir, ada pencadangan piutang tak tertagih. Cadangan dibuat untuk mengantisipasi piutang yang tidak dapat ditagih. Lanjut pembahasan yang kedua, siklus utang. Siklus utang yang pertama, ada pembelian kredit. Perusahaan membeli barang atau jasa dengan perjanjian pembayaran di kemudian hari. Lanjut yang kedua, pencatatan utang. Utang dicatat dalam buku besar sesuai nilai faktur. Dan yang ketiga, pembayaran utang. Pelunasan dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Lanjut kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke sistem informasi akuntansi untuk piutang. Fitur utama dari sistem ini, yang pertama ada pencatatan otomatis transaksi penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit langsung dicatat dalam sistem. Yang kedua, monitoring jatuh tempo. Sistem memberikan notifikasi untuk piutang yang mendekati jatuh tempo. Dan yang ketiga, laporan umur piutang. Laporan yang menunjukkan usia piutang berdasarkan waktu seperti 30, 60, atau 90 hari. Lanjut ke manfaat. Yang pertama, mengurangi kesalahan pencatatan. Data lebih akurat dengan sistem yang otomatis. Dan yang kedua, mempercepat proses penagihan. Memungkinkan perusahaan untuk menindaklanjuti piutang lebih cepat. Dan yang ketiga, memantau efektivitas kebijakan kredit. Laporan memberikan wawasan apakah kebijakan kredit perlu disesuaikan. Lanjut, sistem informasi akuntansi utang. Fitur utama, ada pencatatan otomatis. Yang kedua, monitoring jatuh tempo. Sistem memberikan peringatan pembayaran utang. Dan yang ketiga, pengingat pembayaran utang. Memastikan tidak ada keterlambatan pembayaran. Manfaatnya, menghindari keterlambatan pembayaran. Yang kedua, mengelola cash flow. Membantu perusahaan mengatur arus kas agar tetap sehat. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan hubungan dengan pemasok. Pembayaran tepat waktu dapat meningkatkan reputasi perusahaan. Selanjutnya, implementasi teknologi informasi. Perangkat lunak yang biasanya digunakan itu ada ERP, Enterprise Resource Planning, SAP, Oracle NetSuite, mengintegrasikan seluruh proses bisnis. Yang kedua ada software akuntansi, ada Accurate, Zahir, MYOB.
spesifik untuk pengelolaan keuangan. Keuntungannya, otomatis proses, dan yang kedua, data real time dan akurat, dan yang ketiga, analisis mendalam dengan laporan. Fungsi flowchart. Flowchart itu menggambarkan alur kerja dengan visualisasi bagan alir. Jadi fungsinya itu ada input data. Pengguna memasukkan data transaksi seperti penjualan kredit atau pembelian kredit. Yang kedua langsung proses. Sistem memproses data termasuk pencatatan jurnal otomatis dan monitoring jatuh tempo. Yang ketiga ada output, laporan keuangan, stok atau performa bisnis. Lanjut, flowchart proses pengelolaan piutang. Yang pertama kita start, yaitu menunjukkan awal proses transaksi penjualan kredit. Yang kedua, lanjut penjualan kredit, verifikasi pesanan dan persetujuan kredit, lalu memasukkan data pelanggan ke sistem. Yang ketiga, ada pencatatan transaksi. Sistem mencatat transaksi penjualan kredit sebagai piutang di buku besar. Lanjut ke penagihan piutang. Kirim pengingat jatuh tempo kepada pelanggan lewat email ataupun sosmed lainnya. Dan yang kelima ada pembayaran diterima. Konfirmasi pembayaran ke pelanggan, lanjut perbarui saldo piutang di sistem. Yang terakhir akhirnya selesai dan jika pembayaran selesai, maka transaksi piutang ditutup. Lanjut flowchart proses pengelolaan utang. Yang pertama kita start dengan menunjukkan awal proses pembelian kredit, lalu pembelian kredit, verifikasi pesanan dan perjanjian kredit dengan pemasok, lalu memasukkan data pemasok ke sistem. Yang ketiga, pencatatan transaksi. Sistem mencatat transaksi pembelian kredit sebagai utang di buku besar. Lanjut keempat, pengingat jatuh tempo. Sistem memberikan pengingat waktu pembayaran utang. Yang kelima, ada pembayaran utang, transfer atau pembayaran melalui bank dan perbarui saldo utang di sistem. Lanjut, selesai. Jika pembayaran selesai, transaksi utang pun ditutup. Dan slide selanjutnya ada studi kasus. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada studi kasus piutang dan studi kasus utang. Oke, jadi presentasi saya segitu dulu. Mungkin banyak kekurangan di dalam PPT ini. Saya mohon maaf dan sampai berjumpa di lain waktu. Bye-bye.